Ini Soeharto, pelanggar hak asasi manusia. Kok warganya diam aja? Dokumen intelijensi Amerika ini membongkar jawabannya. Dari Petrus sampai pembuangan massal ke Pulau Buru. Langsung aja, ini fakta di balik layar Orde Baru. 5 Juni 1984. Selama 1,5 tahun, pemerintah enggak ragu pakai metode otoriter untuk mengatasi masalah sosial politik. Inilah daftar tindakan paling keji. 1. Kampanye militer penembakan misterius atau Petrus yang dalam 1 tahun menewaskan 4.000 orang tanpa memberi korban kesempatan membela diri di mata hukum. 2. Pengasingan di Pulau Buru. Ribuan anggota komunis, pendukung komunis, dan musuh Soeharto diasingkan bertahun-tahun di Pulau Buru Maluku tanpa ada proses pengadilan. Supaya Soeharto tidak dianggap melanggar hukum, dia mencoba menghapus keputusan Presiden Soekarno pada tahun 1962 yang melarang hukuman pengasingan. Namun, berkat tekanan dari aktivis hak manusia dari Amerika, Soeharto terpaksa melepas tahanan di Pulau Buru. Walau Soeharto cukup sensitif terhadap kritik dari aktivis hak manusia, dia tetap tidak melepaskan tahanan Timorese di Pulau Atauro. Mereka adalah orang-orang yang diduga berani menentang integrasi Timor Timur ke Indonesia. Ketiga, Soeharto melantik pengikut setianya untuk menjaga stabilitas di 3 sektor paling vokal, militer, kampus, dan kelas pekerja. Dengan menempatkan pengikutnya di sini, dia berhasil mematikan api perlawanan bahkan sebelum api itu sempat menyala. Saat ini, Soeharto mulai melunak. Kami, intelijensi Amerika, percaya bahwa Soeharto mulai melunak bukan karena berubah baik, tapi karena terdesak oleh resesi ekonomi pada tahun 1981 sampai 1983, anggaran negara menipis, kabinet mulai panik soal stabilitas, dan toleransi rakyat terhadap kekejaman rezim selama 20 tahun terakhir sudah mencapai titik puncak. Intinya, pemerintah sudah tidak punya dana lagi untuk terus main kasar. Nah, kalau memang Soeharto sedingin itu, kenapa lo rakyat nggak ngamuk saat Soeharto mulai menggeser Soekarno? Ini jawabannya. Soeharto sadar dia punya banyak musuh. Dari loyalis Soekarno sampai faksi militer yang tak setuju dengan Soeharto. Makanya, pasca kegagalan kudeta 1965, Soeharto main cantik. Dia menunggu momentum yang tepat supaya nggak ada pemberontakan. Kelincahannya dalam memanipulasi lawan politik, termasuk Soekarno, adalah alasan kenapa dia bisa naik ke puncak tanpa terlihat seperti perebut kekuasaan. Apakah Soeharto cuma modal licik bagai ular saja untuk berkuasa? Oh jelas tidak semudah itu. Laporan intelijensi Amerika mengungkap 2 resep rahasia rezim Orde Baru. Pertama, hadiah untuk pengikut Soeharto. Untuk mengunci kesetiaan pengikutnya, Soeharto menggunakan senjata yang paling ampuh, korupsi. Bukan cuma untuk keluarga dan teman terdekatnya, korupsi dibiarkan merajalela di tubuh militer hingga kabinet. Selain itu, bagi Soeharto, ekonomi bukan sekedar angka, tapi alat kendali politik. Berkat tingginya harga minyak pada tahun 1970-an, kas negara mendadak penuh, dan Soeharto tahu betul cara membelanjakannya. Uang minyak dipakai untuk mendanai program-program populer seperti subsidi pangan, BBM, hingga kesehatan. Ditambah lagi, ibu kota Jakarta menyediakan lapangan kerja di perusahaan dan lembaga milik negara untuk pengikut setia partai pemerintah atau Golkar. Dari proyek konstruksi besar di pusat hingga pengadaan di tingkat desa, semua jatah pembangunan hanya disalurkan kepada perusahaan milik pengikut setianya. Bahkan, investor asing dipaksa hanya boleh bekerja sama dengan pengusaha yang sudah direstui oleh pemerintah. Walaupun kritikus mengeluh bahwa strategi pembangunan pemerintah terlalu mahal dan sebagian besar hanya menguntungkan kaum elit, rezim Soeharto berhasil meningkatkan produksi beras hingga 2 kali lipat dari tahun 1968 hingga 1981. Tujuan utama Soeharto meningkatkan produksi beras
adalah untuk melindungi militer dan warga Jakarta dari kerusuhan yang dipicu oleh kenaikan harga beras. Hasilnya jelas, perut rakyat kenyang dan desa pun menjadi tenang. Stabilitas terbeli melalui piring nasi setiap warga. Kedua, hukuman untuk pembangkang. Demi menciptakan ilusi demokrasi, Soeharto tetap mengizinkan adanya pemilu, partai politik, hingga keberadaan DPR. Namun, itu semua hanyalah panggung sandiwara. Di balik layar, setiap gerak-gerik mereka dibatasi oleh aturan ketat yang tak tertulis. Misalkan, pemerintah mengizinkan aktivitas jurnalistik, tapi Kementerian Informasi secara aktif menyaring semua publikasi untuk memastikan tidak ada yang memberitakan topik terlarang. Topik terlarang termasuk kepentingan bisnis Ibu Tien Soeharto, aktivitas protes, atau informasi lain yang merugikan posisi pemerintah. Jika publikasi media melanggar aturan tak tertulis tersebut, Soeharto akan segera bertindak. Pada tahun 1984 saja, Soeharto menutup 3 media publikasi yang berani membangkang. Soeharto juga memanfaatkan kekuatan militer untuk menertibkan rakyat. Buktinya, pasukan militer dikerahkan setiap ada ancaman pemberontakan, seperti protes setelah pemilihan umum. Terakhir, Soeharto tak ragu melakukan mutasi kerja perwira yang tidak kooperatif atau menata ulang anggota militer guna memberi penghargaan kepada pengikut setia dan menyingkirkan mereka yang berpotensi merebut kekuasaannya. Sebagai contoh, memangkas pengaruh tokoh besar seperti Adam Malik, Sultan Hamengkubuwono, hingga Menteri Pertahanan Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf adalah sosok muslim taat dan anti korupsi yang sangat diharapkan rakyat untuk menjadi pengganti Soeharto. Selain itu, rekan-rekan lamanya seperti Amir Majmud dan Ali Murtopo sengaja diparkir ke jabatan yang tidak strategis begitu pengaruh mereka menguat. Terakhir, Soeharto memastikan hanya orang-orang dari tanah kelahirannya di Jawa yang memegang kendali kunci demi menjamin kesetiaan mutlak. Aduh, jujur nyesek banget pas baca bagian Jenderal Yusuf. Bayangin, sosok yang dikenal bersih, anti korupsi, malah dibuang ke jabatan gak penting. Pantesan jalan kita buat jadi negara maju tuh berat banget. Yang di atas isinya cuma barisan penjilat, nepotisme. Duh, uniknya penyakit negara Indonesia sudah diprediksi oleh intelijensi Amerika sejak tahun 1984. Begini bunyi kutipannya. Apabila Soeharto tetap menjabat setelah 1988, risikonya adalah kabinet yang hanya fokus mempertahankan kekuasaan, anti perubahan, dan lebih bergantung pada kekerasan daripada menyelesaikan masalah berat di Indonesia. Kita tidak tahu siapa pengganti Soeharto. Satu hal yang pasti, penerus Soeharto atau Soeharto sendiri akan menghadapi masalah berikut dalam 10 tahun ke depan. 1. Krisis lapangan kerja. Nyaris 2 juta pencari kerja baru setiap tahunnya. 2. Maraknya tanah kosong di desa karena rakyat memilih pindah ke kota. 3. Naiknya harapan dan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang membebani sumber daya pemerintah. 4. Sektor informal lumpuh. Pekerjaan seperti pedagang kaki lima atau becak tak lagi mampu menampung pengangguran di kota. 5. Ekspor minyak Indonesia tidak seuntung tahun 1970-an dan ekspor komoditas utama negara tidak akan memberi peningkatan pendapatan devisa yang sebanding dengan minyak. 6. Manufaktur terjepit. Industri Indonesia kalah saing dengan negara berkembang lain dan terhambat proteksionisme negara maju. 7. Tuntutan kebebasan. Kelompok mahasiswa, intelektual, dan aktivis yang haknya dikebiri
akan menuntut suara mereka kembali. 8. Ketika kekerasan menjadi satu-satunya jawaban pemerintah atas gejolak sosial, desakan akan kebebasan politik bakal menjadi persoalan serius. Saat ini memang tidak ada bukti keterlibatan asing, namun tekanan finansial dan tren rezim otoriter membuat pemerintahan Indonesia semakin rentan terhadap perlawanan politik dari dalam negeri. Oke, laporan ini ditulis puluhan tahun lalu. Tapi jujur aja, kok rasanya masih nyambung banget ya sama hari ini? Kekuasaan yang takut dikritik, elit yang dilindungi, dan rakyat yang diminta diam demi stabilitas. Mungkin yang berubah cuma nama presidennya, tapi logika kekuasaannya. Jadi setelah dengar semua ini masih mau bilang, enak zamanku toh? Yuk debat saya di kolom komentar, klik subscribe ke Nosy Stray Cat dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di bedah dokumen rahasia berikutnya.